Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2023 dan kita akan kembali merefleksikan renungan Gemah hari ini dengan tema orang tua, anak, Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 22. Dan saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Berkati kami, biarlah kami terus menerus menjadi para pembelajar firman dan menjadi para pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan saja dari Kejadian 22 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jemaat kasih dalam Tuhan, anak. Setiap kita yang dikaruniai oleh Tuhan di keluarga kita seorang anak. Lalu seperti apa anak di dalam konsep hidup kita atau konsep kita sebagai orang percaya? Seringkali orang-orang Kristen menganggap anak adalah titipan daripada Tuhan. Ada juga orang Kristen menilai bahwa anak adalah warisan yang berharga yang kita punyai. Sehingga orang tua seringkali melakukan banyak hal apapun untuk anak. Mereka rela bekerja keras untuk anak supaya anaknya hidup lebih baik daripada dirinya. Itu sesuatu yang lumrah. Saya bersama dengan istri pun memikirkan akan hal itu. Ketika kami mempunyai seorang anak dan kami memikirkan tentang masa depannya harus lebih baik daripada kami, para orang tuanya. Dan itu sesuatu yang wajar. Tetapi ketika kita berbicara tentang orang tua, anak, dan Tuhan, maka ada hal level yang lebih tinggi yang harus kita pikirkan tentang peran kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Bahwa kita bukan hanya sebatas untuk supaya anak kita bisa sekolah yang baik, bisa makan yang sehat, bisa punya masa depan yang baik, tetapi bagaimana anak kita di dalam kaitan dengan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 22 bercerita tentang bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak dari Abraham. Kita tahu bagaimana sulitnya Abraham untuk mendapatkan seorang anak di dalam perkawinannya. Kita tahu Ishak itu lahir ketika Abraham di dalam usia yang sudah lanjut. Tetapi kemudian Allah ketika anak itu lahir bertambah besar dan kemudian Allah meminta Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana hati seorang ayah. Dia harus kehilangan anaknya yang dia nantikan bertahun-tahun di dalam hidupnya. Tetapi Abraham sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita membaca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, terjadi percakapan antara Abraham dan Ishak pada waktu itu. Ishak bertanya, "Ayah, di sini sudah ada kayu api. Di sini sudah ada api. Lalu di mana anak domba itu?" Karena konsep mereka waktu itu adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah berupa domba. Dan itu sesuatu pertanyaan yang wajar dari seorang anak yang sedang dibawa oleh orang tuanya, ayahnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi menarik adalah perkataan Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Apakah Abraham sudah tahu bahwa Allah akan akan menyediakan anak domba itu? Tidak. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, Abraham sudah menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Ishak yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Abraham melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tahu arah
hidupnya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, yang telah ditolong oleh Tuhan, adalah memperkenalkan anaknya kepada iman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seberapa kita sebagai orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita? Seberapa kita terus mendidik anak kita mulai dari mereka kecil, mereka mulai remaja, pemuda, dan kita terus membawa mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Seberapa kita membawa anak-anak kita untuk jalan-jalan, tetapi seberapa kita pun membawa anak kita untuk ke gereja. Bagi saya, ke gereja jangan kasih anak-anak pilihan mau ke gereja atau tidak, tetapi bawa mereka ke gereja untuk bersekutu, mengagungkan Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan. Seberapa kita pun di rumah kita masing-masing mengajak anak kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab bersama, untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka berjalan di dalam iman mereka secara pribadi dalam mengenal akan Tuhan. Seberapa banyak anak-anak di zaman sekarang mereka berkecukupan, punya segala sesuatu, dicukupkan segala sesuatu oleh orang tua, tetapi mereka tidak mengenal akan Tuhan. Bahkan bukan hanya tidak mengenal, tetapi tidak peduli tentang Tuhan. Karena mereka merasa sudah cukup. Mereka tidak perlu berdoa, mereka bisa makan. Mereka tidak perlu berdoa, tidak perlu rajin untuk ibadah. Mereka bisa sekolah dengan baik. Tetapi kita tahu bahwa landasan fondasi iman itu menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak untuk membawa mereka mencintai Tuhan, hidup dengar-dengaran akan Tuhan, dan pada akhirnya mereka punya pengalaman pribadi, keselamatan dengan Tuhan. Mereka mengaku percaya dan mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi para orang tua, jangan lupakan tugas kita, dan bagi anak-anak jangan lupakan panggilanmu sebagai anak Tuhan untuk mencintai Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Biarlah kami sebagai para orang tua dan anak-anak, sebagai pribadi yang Tuhan percayakan untuk lahir di keluarga kami masing-masing, kami mencukupi mereka dengan kebutuhan jasmani, tetapi kami pun memperlengkapi mereka dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjalankan peran kami ini. Dan kami hidup sebagai orang tua yang membawa anak mengenal dan percaya pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka secara pribadi berkata bahwa kami punya pengalaman, kami punya kehidupan spiritual karena orang tua kami membimbing kami untuk pada akhirnya kami mengambil keputusan menerima Kristus, percaya pada Tuhan, dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.